Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 23 Juli 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca serta mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat yang dipenuhi dengan Roh-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini, tanggal 23 Juli tahun 2023, berjudul Mereka Dipenuhi dengan Roh Kudus. Ayat inti terdapat dalam Kisah Para Rasul, pasal 13 ayat 52. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah nafas kehidupan rohani di dalam jiwa. Pemberian roh adalah pemberian kehidupan Kristus. The Desire of Ages, halaman 805. Segera setelah seseorang datang kepada Kristus, maka lahirlah di dalam hatinya keinginan untuk memberitahukan kepada orang lain betapa berharganya sahabat yang telah ia temukan di dalam Yesus. Kebenaran yang menyelamatkan dan menguduskan tidak dapat dikurung di dalam hatinya. Jika kita mengenakan kebenaran Kristus dan dipenuhi dengan sukacita dari Roh-Nya yang berdiam di dalam kita, kita tidak dapat berdiam diri. Jika kita telah mengecap dan melihat bahwa Tuhan itu baik, kita akan memiliki sesuatu untuk diceritakan. Seperti Filipus, ketika ia menemukan Juru Selamat, kita akan mengundang orang lain ke hadiratnya. Kita akan berusaha menyajikan kepada mereka daya tarik Kristus dan realitas dunia yang akan datang yang tak terlihat. Akan ada kekuatan keinginan untuk mengikuti jalan yang Yesus lalui. Akan ada kerinduan yang sungguh-sungguh agar orang-orang di sekitar kita dapat melihat Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan usaha untuk memberkati orang lain akan berpengaruh dalam berkat terhadap diri kita sendiri. Inilah tujuan Allah dalam memberi kita bagian untuk bertindak dalam rencana penebusan. Dia telah memberi manusia hak istimewa untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan pada gilirannya menyebarkan berkat kepada sesama manusia. Ini adalah kehormatan tertinggi
sukacita terbesar yang mungkin diberikan Allah kepada manusia. Steps to Christ, halaman 79. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kebenaran tentang Roh Kudus adalah kebenaran vital dalam dunia kekristenan. Renungan hari ini dengan jelas menyatakan, Radiant Religion halaman 206 paragraf 2 berbunyi, Roh Kudus adalah nafas kehidupan rohani di dalam jiwa. Pemberian roh adalah pemberian kehidupan Kristus. Mengapa Roh Nubuat menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah nafas dan roh itu adalah hidup? Karena Alkitab telah menyatakannya terlebih dahulu. Pengkhotbah 3 ayat 21 berkata, Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Dalam Alkitab bahasa Indonesia disebut nafas. Namun dalam Alkitab King James disebutkan the spirit. Sebab kata nafas dan spirit diterjemahkan dari kata Ibrani yang sama, yaitu ruah. Ruah artinya nafas, artinya angin. Itu sebabnya saat Yesus bertemu dengan murid-muridnya setelah kebangkitannya, Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada mereka. Yohanes 20 ayat 22 berkata, Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, Terimalah Roh Kudus. Sebab memang roh itu adalah nafas, dan nafas yang kudus yang Yesus hembuskan kepada murid-muridnya. Untuk apa? Untuk menjadi hidup bagi mereka. Sebab hembusan nafas kudus adalah untuk kehidupan. Karena memang Yesus telah menjadi roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 45 menyatakan, Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang akhir adalah Yesus Kristus, dan Paulus berkata bahwa Yesus menjadi roh yang menghidupkan. Nah, berikut ini fakta bahwa roh itu adalah hidup. Lukas 8 ayat 55 berkata, Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saat dikatakan kembalilah roh anak itu, artinya kembalilah hidup anak itu. Maka si anak itu pun hidup kembali. Dia bangun, dia bangkit. Karenanya jelas, berdasarkan Alkitab, roh itu bukan oknum lain atau orang lain. Roh itu adalah nafas dan roh itu adalah hidup. Itu sebabnya saat kita menerima Roh Kristus, hal itu bukan spiritisme. Sebab saat kita menerima rohnya Kristus, yang kita terima adalah hidupnya Yesus selengkapnya, yaitu termasuk pikiran dan karakternya. Itu sebabnya dalam Alkitab seringkali digambarkan roh itu layaknya pribadi yang lain. Hal itu bukan karena roh itu oknum yang lain atau makhluk yang lain, tetapi itulah pribadi ataupun hidup dari Kristus itu sendiri. Mengapa kebenaran tentang roh ini penting sekali kita pahami? Karena saat dikatakan kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka itu artinya kita dipenuhi dengan hidupnya Yesus. Dan renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 206 paragraf 3 berbunyi, Jika kita mengenakan kebenaran Kristus dan dipenuhi dengan sukacita dari rohnya yang berdiam di dalam kita, kita tidak akan dapat berdiam diri. Jika kita telah mengecap dan melihat bahwa Tuhan itu baik, kita akan memiliki sesuatu untuk diceritakan. Saat kita dipenuhi dengan rohnya Kristus, maka kita tidak dapat tinggal diam. Kita akan mengabarkan kebaikan Tuhan kepada sesama. Kita akan bekerja sebagaimana Kristus bekerja. Inilah yang terjadi pada murid-murid di Antiokhia. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, yaitu rohnya Kristus. Sebab Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 19 November
tahun 1908, paragraf 15. Kristus memberi mereka nafas dari rohnya sendiri, kehidupan dari hidupnya sendiri. Jelas, roh itu adalah nafas dan roh itu adalah hidup. Inilah pentingnya untuk dipenuhi dengan Roh Kudus yang adalah rohnya Kristus, hidupnya Kristus itu sendiri, pribadinya Yesus. Kita menerima nafas dan hidupnya Kristus dalam hidup kita, dan kita menjadi saksinya yang penuh kuasa dan menjangkau jiwa-jiwa untuk kembali kepada Yesus yang adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar membuka hati, dan biarlah Roh Kristus masuk dan berkuasa dalam hati kita oleh iman. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus yang adalah Roh Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini tentang Roh Kudus. Banyak yang mempersoalkan atau mempertanyakan, tetapi firman-Mu jelas, Roh Nubuat bahkan menyatakannya, bahwa roh itu adalah nafas, roh itu adalah hidup. Roh itu bukan oknum lain atau pribadi yang lain. Roh itu adalah pribadi daripada Allah, pribadi daripada Kristus itu sendiri. Dan karenanya saat kami menerima hidup Kristus yang adalah rohnya, yang adalah pribadinya, kami menerima Kristus seutuhnya. Itu sebabnya saat kami menerima Roh Kristus dalam hati kami, itu layaknya menerima Kristus itu sendiri dalam hidup ini. Sebab Kristus hadir oleh kehadiran rohnya. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, dan ubahkan kami, penuhi kami, sebagaimana murid-murid, sebagaimana jemaat mula-mula, yang Engkau beri kuasa, agar menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa untuk menjangkau jiwa-jiwa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.